Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang improve kompetensi. Yang pertama adalah konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Stephen Robin, kompetensi adalah suatu kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Sedangkan menurut Lyle Spencer dan Shane Spencer, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motif. Motif adalah menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu yang kedua ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, atau karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya ada determinan yang membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Lalu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Lalu ada isu emosional. Isu emosional yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki adalah mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, yang berisi orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, dan kecerdasan organisasional. Yang terakhir ada sulit diperbaiki, yang berisi inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Lalu ada metode penelitian kompetensi. Yang pertama adalah desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang terakhir adalah studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu ada tabel pembagian kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Shane Spencer, pembagian kompetensi dibagi menjadi 6 klaster atau gugus. Yang pertama, manajemen tindakan dan tujuan. Lalu kepemimpinan, manajemen SDM, mengarahkan bawahan, berfokus pada orang lain, dan pengetahuan terspesialisasi. Terima kasih karena telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.